Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Rahman, NIM A1C3190075. Kali ini saya akan memberikan dan menjelaskan beserta memberitahu ringkasan materi saya tentang mata kuliah alat-alat ukur dari awal sampai pun akhir pertemuan. Oke, yang pertama lanjut saja, yaitu tentang jembatan-jembatan listrik. Untuk yang pertama, dalam bentuk dasarnya, jembatan harus bolak-balik dapat digunakan untuk mengukur industrasi ataupun kapasitas yang tidak diketahui dengan membandingkannya terhadap sebuah industrasi ataupun kapasitas yang diketahui tersebut. Nah, konfigurasi umum jembatan pembanding industrasi mirip dengan jembatan pembanding kapasitasi. Industrasi yang tidak digunakan ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induksator standar. Selanjutnya itu tentang jembatan Hay. Jembatan Hay lebih menyenangkan untuk mengukur Q tinggi. Persamaan setimbangan juga diturunkan dengan memasukkan nilai implementasi lengan-lengan jembatan ke dalam persamaan umum keseimbangan jembatan. Karena untuk rangkaian AC, kondisi seimbang pada rangkaian tersebut saat nilai implementasi dari masing-masing cabang dalam jembatan tersebut memenuhi konduksi persamaan matematis. Selanjutnya, jembatan sharing. Jembatan sharing salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting dipakai secara luas untuk mengukur kapasitator. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitasi. Walaupun jembatan sharing digunakan untuk pengukuran kapasitasi dalam pengertian umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi yang kuat terhadap jembatan pembanding. Selanjutnya itu jembatan Wen. Jembatan Wen sebagai jembatan arus bolak-balik digunakan untuk mengukur frekuensi, tetapi juga berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wen ditemukan di dalam alat penganalisaan disruptor harmonik, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatatan yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wen juga terdapat dalam oscillator audio dan frekuensi tinggi sebagai elemen pengukuran frekuensi. Nah, salah satu metode menghilangkan sebanyak efek kapasitasi kebocoran dalam sebuah rangkaian jembatan adalah dengan menggunakan alat pertahanan Wagner. Rangkaian ini menghilangkan kapasitasi gangguan yang terdapat antara terminal-terminal reaktor dan tanah. Selanjutnya, tentang jembatan implementasi universitas. Salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandal adalah jembatan implementasi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, industrasi, dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor dan kapasitasi dan faktor distribusi D dari sebuah kapasitator. Nah, selanjutnya itu osiloskop. Osiloskop adalah suatu alat ukur elektronik yang digunakan untuk menentukan aliansi sinyal listrik serta frekuensi menjadi bentuk gambar grafik lebih mudah dibaca dan juga dipelajari. Alat ukur yang satu ini banyak digunakan di bidang penelitian sains, internet, kesehatan, maupun telekomunikasi. Dengan menggunakan alat ukur osiloskop, dapat melihat serta menganalisis bentuk gelombang sinyal listrik maupun frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Osiloskop dapat menampilkan gambar grafik dua dimensi dengan analogi waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya itu GPS atau Global Positioning System. Ialah sistem yang menentukan letak ditemukannya bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirim sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kesempatan, arah dan waktu. Nah, adapun fungsi GPS salah satunya itu untuk militer, navigator, sistem informasi geografis, pelacak kendaraan, pemantau gempa, dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu sound level meter. Sound level meter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan suara yang dikehendaki ataupun yang dapat menyebabkan rasa sakit di telinga. Sound level meter biasanya digunakan di lingkungan kerja seperti induksi penerbangan dan sebagainya. Nah, adapun bagian-bagian dari sound level meter yaitu mikrofon, delay, alarm LED, windscreen, wax key, face show key, upset key, down rig key,
function key, max key, power key, delete or menu, can adjust, jack for AC 232C infrared, jack for AC, and jack for power adapter. Selanjutnya untuk alat ukur cahaya ataupun kita bisa untuk menyebutnya luxmeter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besarnya intensasi cahaya di suatu tempat. Besarnya cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Jika tidak, biasanya hal tersebut dapat membuat kerabunan di mata ataupun kegelapan di suatu tempat. Adapun bagian-bagian dari alat tersebut yaitu yang pertama layar panel yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran. Kedua, zero adjustment VR yang berfungsi sebagai pengkalibrasi alat bila terjadi error. Yang ketiga, tombol on off yang berfungsi untuk tombol untuk menyalakan ataupun mematikan alat. Dan selanjutnya tombol range, tombol yang berfungsi tombol kiasan ukuran ataupun untuk menyetarakan nilai. Terakhir, sensor cahaya berfungsi sebagai sensor penangkap dan pendeteksi cahaya yang dimasukkan ke sensor. Fungsinya biasanya ketika kita menggunakan alat tersebut, kita letakkan alat tersebut di sebuah cahaya, akan keluar nilai di layar panel tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat yang bernama anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh BMKG. Adapun beberapa fungsi anemometer, salah satunya itu untuk mengukur kecepatan angin, mengukur cuaca, mengukur perkiraan tinggi gelombang laut, dan memperkirakan kecepatan dan arah arus. Selanjutnya itu barometer. Barometer dan anemometer pun tidak jauh berbeda, tetapi barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Nah, hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat sehingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya jika ukuran tekanan rendah memungkinkan terjadi badai ataupun bisa hujan. Untuk selanjutnya itu tentang psikometer. Psikometer ini juga salah satu alat ukur BMKG, yaitu perangkat yang mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama menggunakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh ataupun kelembapannya. Adapun komponen psikometer salah satunya termometer bola kering, termometer bola panas, kain, dan air suling. Selanjutnya tentang hygrometer. Hygrometer pun juga sama, bagian dari alat untuk mengukur cuaca yang penjelasannya yaitu sebuah alat ukur yang dapat mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat ataupun lingkungan. Hygrometer banyak dipasang di tempat-tempat penyimpanan barang atau lainnya sebagai kontaminasi. Nah, alat ini fungsi untuk tingkat kelembapan. Jadi, jika kita taruh di suatu tempat yang ada isi makanannya, kita bisa tahu kelembapan tersebut. Jika kelembapannya itu terlalu rendah, pasti akan memungkinkan timbulnya virus, timbulnya bakteri ataupun hal-hal sebagainya, organisme lainnya yang merusak simpanan barang kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaporimeter. Nah, evaporimeter ini adalah alat yang untuk mengukur cuaca. Adapun dua jenis alat tersebut. Yang pertama, pitch evaporimeter. Alat ini bekerja pada pengukuran selisih tinggi permukaan air, yaitu selisih tinggi air hari pertama dan hari kedua. Kelebihan dari pitch evaporimeter adalah penggunaannya lebih mudah dan murah. Kekurangannya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung baik penguapan dari permukaan air dalam evapotranspirasi nyata maupun evapotranspirasi potensial. Nah, yang kedua yaitu panci evaporasi kelas A. Alat ini berprinsip sama dengan pitch evaporimeter. Bedanya yaitu menggunakan hook ataupun skala Nonius dengan prinsip pelampung untuk pengamatan. Kelebihan alat ini kecerdasannya dapat mencapai 0,02 meter dan merupakan dasar
berbagai teknik untuk memperkirakan penguapan danau ataupun evapotranspirasi. Nah, untuk yang terakhir itu saya akan menjelaskan Artseismograph. Artseismograph merupakan alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri beberapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Artseismograph menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan peningkatannya intensitas radiasi matahari. Nah, alat ini berarti berfungsi untuk kita mengukur radiasi matahari. Kan tidak mungkin kita mengukur radiasi matahari menggunakan tangan ataupun menggunakan kulit kita. Nah, jadi untuk alat ini dapat membantu kita untuk melihat seberapa tinggi radiasi matahari tersebut. Selanjutnya, alat yang terakhir juga masih sama tentang bagian matahari, yaitu Campbell Storch. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat ditentukan dalam satuan waktu jam ataupun persen. Prinsip kerja dari Campbell Storch adalah sinar matahari yang tempat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke diferensi permukaan kertas pias yang telah dimasukkan hertz celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakas sesuai posisi matahari tersebut. Nah, alat ini berfungsi kita mengetahui seberapa lama penyinaran matahari tersebut. Alat ini biasanya berbentuk bola dan ada pun kertas yang ditaruh di bawah bola tersebut. Nah, bola itu berfungsi untuk memantulkan cahaya matahari ke dalam kertas sehingga kertas tersebut akan terbakar makin lama dan akan berhenti ketika cahaya matahari telah hilang. Oke, demikian dulu penjelasan ringkasan materi alat ukur saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.